Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi laporan mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Cucun menyatakan bahwa DPR akan menelaah lebih jauh isi laporan tersebut untuk memastikan langkah yang perlu diambil. Ia menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk biasanya terlebih dahulu disampaikan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR. Setelah itu, pembahasan akan dilakukan melalui jalur koordinasi yang berlaku. DPR akan memeriksa lebih detail materi laporan sebelum menentukan tindak lanjut. Menurutnya, hal ini penting agar proses yang berjalan tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur. Cucun menambahkan bahwa komunikasi dengan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan akan dilakukan untuk memastikan langkah apa yang harus ditempuh. Jika proses pemeriksaan mengharuskan pihak terlapor untuk dipanggil, mekanismenya akan dikembalikan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia menilai bahwa verifikasi laporan menjadi tahap penting agar kelanjutan kasus dapat diputuskan sesuai prosedur. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi telah menyampaikan aduan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang berinisial AS. Koordinator Aliansi, Betran Sukani, menyebut bahwa laporan tersebut ditujukan untuk meminta klarifikasi dari pimpinan Komisi 3 DPR, khususnya terkait proses uji kelayakan Arsul Sani saat dia diajukan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Aliansi tersebut menjelaskan bahwa laporan mereka ditujukan kepada pimpinan Komisi 3 DPR periode 2019-2024 pada formasi awal sebelum adanya pergantian pimpinan. Namun, faktanya proses uji kelayakan Arsul Sani dilakukan pada September 2023 ketika susunan pimpinan Komisi 3 telah berubah. Karena itu, mereka ingin Mahkamah Kehormatan Dewan menelaah lebih detail tahapan yang berlangsung dalam proses tersebut. Betran berharap Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan mereka dan memeriksa secara menyeluruh dugaan pelanggaran yang disampaikan. Ia menilai bahwa klarifikasi dan penelusuran perlu dilakukan, terutama terkait kemungkinan pelanggaran kode etik atau ketidaksesuaian lain dalam proses seleksi di DPR. Melalui laporan ini, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi berharap proses pengawasan terhadap pejabat publik, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi, berjalan secara transparan dan akuntabel. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga negara dengan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.